Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayuhal mudarisun wal mudarisat, a'azanallahu wa yakum. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah, kita lanjutkan. Sudah sampai halaman berapa ya? Pak Rosid, mana Pak Rosid? Atau antum bisa nggak kirim PDF-nya? Anaknya lupa lagi nyimpennya di mana nih? Minta PDF-nya. PDF-nya. Di nomor berapa ya? Antum ngirimnya ke nomor yang mana? Ke nomor yang mana? Nomor yang tadi malam kemarin. Coba lihat nomornya, ujungnya berapa? 954 ya. 954, bentar ya. Baik ya. Mohon maaf, ini agak telat sedikit. Halamannya halaman yang ke berapa tadi? Halaman berapa? 7. Halaman ke-7 ya.
Baik ya, kita lanjutkan halaman yang ke-7 sampai kalimat mana? Walakin al-wajiba itu bukan? Ya, gitu ya. Qala asy-syarih hafidhahu ta'ala walakin al-wajiba, akan tetapi yang wajib adalah annana narji'u fi taq'idina ilal kitab was sunnah, bahwa kita kembali di dalam pengokohan kaidah kita kepada kitab dan sunnah, liyakuna hada taq'idu, supaya yakni pengokohan kaidah ini taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengokohan yang sahih, yang selamat, yang diambil dari kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terpenting dari kalimat ini adalah bahwa ya, al-aslani al-asasiyani, dua prinsip yang mendasar adalah yaitu Alkitab dan as-sunnah. Itu adalah dua prinsip yang mendasar, dan ini yang disebut dengan dalil naqli, yaitu manuqila anil kitab wa sunnah, apa yang terambil dari kitab dan sunnah. Ini namanya dalil naqli. Kemudian berikutnya, ya, la siyama fi hadainil amrainil azimain, terutama tentang dua urusan yang agung ini. Apa itu? At-tauhid wa syirki, yaitu mentauhidkan Allah dan menyekutukan Allah tabaraka wa taala, tentang tauhid dan syirik. Di mana at-tauhid a'dhamu ma amarallahu bihi, yaitu perintah Allah yang paling agung, yakni at-tauhidu lillah, mentauhidkan Allah. Sedangkan yang keduanya yaitu akbaru ma nahallahu anhu, larangan Allah yang terbesar adalah asyirku billahi tabaraka wa ta'ala, yaitu menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dua perkara ini sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayat pertama sampai ayat yang kelima esensinya berbicara tentang tanda orang yang beriman. Ayat yang ke-6 dan ke-7 esensinya adalah berbicara tentang tanda orang kafir. Ayat ke-8 sampai ayat yang ke-12, ayat yang ke-20 dari surah Al-Baqarah esensinya berbicara tentang karakteristik orang-orang munafik. Dan manusia tidak akan jauh dari tiga ini. Orang yang beriman pro kepada kebenaran, orang kafir pro kepada kebatilan, orang munafik pura-pura pro kepada keduanya. Tapi endingnya, ujung dan akhir dari kemunafikan adalah yakni berkiblat kepada kebatilan. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang disebut dengan moderat, itu nggak ada. Pasti manusia itu terbagi dua, pro kepada al-haq ataukah pro kepada al-batil. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat, dan ini tentang al-qawaidul arba ini ya, ini berbicara tentang hal tersebut ya. Ya, ini berbicara tentang 4 kesyirikan ya. Dan ini adalah ringkasan dari kitab Kasyfus Syubuhat. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab belum mengatakan bahwa, kata beliau, sesungguhnya manusia itu yakni bermuara pada dua saja. Satu, pembela ketauhidan, yang keduanya adalah pembela kesyirikan. Dan itu pasti seperti itu. Ya, yang membela ketauhidan dan yang membela kesyirikan. Maka tentu kita yakni membela tauhid. Ya, kita mengusung tauhid, kita mendukung tauhid, dan kita memberantas kesyirikan. Nah, setelah itu kemudian di ayat yang ke-21 dari surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kata-kata ubudu maka tafsirnya adalah wahidu, tauhidkanlah. Kemudian ayat yang ke-22 alladzi, yang apa tuh?
alladzi anzala minas sama'i ma'an, terus fa akhraja bihi, saya ulang lagi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, terus fala taj'alu lillahi andada wa antum kalau kata-kata fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun adalah dalil yang menunjukkan bahwa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ke-21 adalah perintah pertama, yaitu mentauhidkan Allah, dan ayat yang ke-22 adalah larangan pertama, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kemudian selanjutnya, wa Syekh rahimahullahu taala lam yadhkur hadhihi al-qa'idata min indihi, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau tidaklah menyebut semua ini, yakni kaidah-kaidah ini dari sisi beliau. Artinya beliau menyebut kaidah ini bukan datang dari hawa nafsunya, bukan datang dari pikirannya, ya, au min fikrihi, ya, atau dari pemikirannya, kama yaf'alu dzalika katsirun minal, ya, mutakhabbitina, sebagaimana yang diperbuat oleh kebanyakan orang yang al-mutakhabbitin, ya. Orang mutakhabbitin adalah orang yang mudah terpengaruh ke sana kemari, orang yang melentur ke sana kemari, ya. Wa inna ma akhadha hadhil qawaida, dan hanyalah beliau mengambil kaidah ini min kitabillahi, yang bersumber dari kitab Allah Al-Quranul Karim, wa min sunnati Rasulillah SAW, dan diambil dari sunnah Rasulullah, wasiratihi, dan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa 4 kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh ini bukan terlahir dari hawa nafsunya, dari pikirannya, ya, tetapi ini bersumber dari kitab dan sunnah. Ini memberikan inspirasi kepada kita para pengajar sekalian, bahwa kita pun kita ini kan melakukan tarbiyah, ya, tarbiyah Islamiyah. Saya sudah sampaikan bahwa melakukan tarbiyah Islamiyah itu adalah transfer. Transfer apa? Kita itu transfer 4 hal. Transfer ilmu, ya. Yang keduanya transfer amal, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiganya transfer cara mendakwahkan ilmu tersebut dan amal tersebut. Dan yang keempatnya transfer kesabaran. Bagaimana kita bisa bersabar ketika mendakwahkan ilmu dan amal yang mendapatkan tantangan. Dan kita pun juga sama, ketika kita mengajar, ya seperti itu. Kita yakni transfer ilmu, kita juga transfer amal kepada murid kita. Tidak cukup hanya dengan ilmu saja. Nanti kalau kita transfer ilmu saja, maka murid-murid kita itu hanya akan menjadi pembangkang. Kenapa? Karena mereka yakni hanya dicekoki ilmu, dicekoki pengetahuan. Ya, kalau bahasa kerennya cuma kognitif doang, begitu ya. Yang demikian kurang tepat, begitu. Maka pantaslah kalau kemudian dikatakan bahwa ini diambil dari kitab Allah dan sunnah nabinya yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kemudian setelah tadi saya terangkan, maka saya ulangi lagi dan saya ingatkan lagi, mari kita di lembaga ini, mari kita di sekolah ini berupaya untuk mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, mengajarkan bagaimana anak didik kita dapat beramal dengan ilmu. Karena kalau cuma mengajarkan ilmu dan mereka kemudian tidak beramal juga tidak sukses, ya. Semakin banyak ilmu tapi nggak beramal, itu tidak akan sukses. Banyak ancaman-ancaman, ya, banyak informasi tentang keburukan-keburukan orang yang dia berilmu tapi tidak mau beramal. Ya, untuk masalah ini antum mungkin bisa baca dalam kitab Iqtidaul Ilmi Al-Amal, buah karya Syekhul Islam Muhammad bin
dalam karya beliau yaitu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, mohon maaf. Dalam kitabnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, di sana diterangkan tentang masalah tadi, begitu. Ala kulli hal jamaah sekalian, dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, maka nyatalah bagi kita bahwa setiap kita dituntut untuk apa? Dituntut untuk mengikuti apa yang telah menjadi petunjuk dari Rasulullah SAW, apa yang Rasul terangkan dalam sunnah Nabi yang mulia, apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, dan semua itu insya Allah sangat bermanfaat. Selanjutnya, kemudian yakni di materi yang barusan kita bahas, ya, faida arabta hadhil qawaida wa fahimtaha, apabila kamu telah mengetahui kaidah ini, ya, dan kamu telah memahaminya. Jadi katakan faida arabta hadhil qawaida wa fahimtaha, kalau kamu telah mengetahui dan kamu telah memahaminya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa untuk sebuah tafakuh fiddin itu butuh al-ilmu, butuh al-fahmu, dan butuh al-amal. Sudah pernah saya terangkan kalau salah, ya. At-tafakuh fiddin, mendalami agama, butuh ilmu, butuh paham, dan butuh amal. Maka kita juga sama, faida arabta hadhil qawaida, apabila kamu sudah tahu tentang kaidah ini, maka kata-kata arabta itu bermakna al-ilmu, karena al-ilmu huwa al-ma'rifat, ilmu itu adalah pengetahuan. Kemudian wa fahimtaha, dan kamu telah memahaminya, yaitu memahami tentang kaidah-kaidah ini. Dan kita tahu bahwa ilmu dan paham adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Para ulama mengatakan al-ilmu huwa al-fahmu, ilmu adalah paham. Artinya kalau orang itu nggak paham, pada dasarnya dia tidak punya ilmu. Maka ilmu adalah paham, ya. Atau kalau kata Syekh bin Baz, innamal ilmu wal murajaah, ilmu adalah murajaah. Kenapa dikatakan ilmu adalah murajaah? Dengan murajaah orang paham, dengan paham berarti dia mengerti tentang ilmu yang akan dia amalkan. Maka ilmu, faham, dan beramal, ketika seperti ini, itulah dia mendapatkan rezeki yang luar biasa. Makanya doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, berikanlah aku tambahan berupa ilmu, warzuqni fahman, dan berikanlah aku rezeki berupa pemahaman. Orang yang punya ilmu kemudian dia paham, maka dia dapat rezeki, dan itulah rizkun diniun, rezeki agama. Dan itu adalah rezeki yang jauh lebih mahal, jauh lebih berarti dibandingkan dengan rizkun duniawi. Kemudian apabila engkau telah mengetahui kaidah ini, ya, dan juga engkau telah memahaminya, sahula alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid, maka mudah bagimu, ya, setelah itu untuk mengetahui tentang tauhid. Kenapa demikian? Karena dakwah yang pertama kali diperintahkan di dalam surah Al-Mudaththir adalah yaitu mendakwakan tentang larangan kesyirikan, seperti itu. Dan ini Al-Qawaidul Arba ini menerangkan tentang 4 macam kesyirikan. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai ingatlah orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, fa'andir, lalu berikanlah peringatan. Kata-kata kum fa'andir itu tafsirnya kum fa'andir anisyirki, maka berikanlah peringatan dari kesyirikan. Kata Syekh Al-Khuraisi belum mengatakan bahwa ini adalah dalil bahwa apabila kita berdakwah dengan menerangkan terlebih dahulu mengenai kesyirikan dan model-modelnya, maka orang akan terselamatkan dari kesyirikan itu dan dia akan berada di atas tauhid. Tidak sebaliknya, kalau orang itu mengenal tauhid, bisa jadi dia masih terkena kesyirikan. Tetapi kalau orang itu mengenal kesyirikan, maka dia akan berada di atas tauhid, seperti itu. Makanya inilah katanya keutamaan kenapa kalimatnya yaitu kum fa'angdir. Baru setelah itu apa? Wa rabbaka, dan kepada Rabbmu. Fakabir, maka besarkanlah, maka agungkanlah. Bagaimana wa rabbaka fakabir? Tafsirnya wa rabbaka fakabir bitauhidihi, dan kepada Rabbmu maka besarkanlah dengan mentauhidkan Allah. Itulah sebabnya dzikir yang 4 kata itu merupakan dzikir yang lebih utama daripada la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang 4 kata ini semuanya isinya tauhid. Subhanallah tauhid,
Walhamdulillah tauhid, wala ilaha illallah tauhid, wallahu akbar tauhid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini semuanya tauhid dan ini adalah termasuk dzikir yang paling utama dan lebih utama daripada la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah sudah masuk di dalamnya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata ya orang yang mengerti tentang kesyirikan, maka dia niscaya akan mudah sahula alika ba'da dalika ma'rifatu tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, yang Allah telah mengutus para rasulnya dengan membawa tauhid. Wa anzala bihi kutubahu, dan Allah telah menurunkan ya kitab-kitabnya ya, yaitu dengan apa? Ya dengan sebab tauhid. Kenapa Rasul itu diutus? Untuk menegakkan tauhidullah. Kenapa kitab-kitab diturunkan? Untuk menegakkan tauhidullah. Ya, diutusnya para Rasul, muncullah ittiba, yakni diturunkannya kitab, maka muncullah agama yang hak yang berdasarkan kitab. Oleh karena itu, karena Rasulullah SAW juga ketika berdakwah dengan kitab, maka kita juga seharusnya ketika berdakwah dengan berdasarkan kitab, biar tidak ngarang. Makanya ketika ada orang yang bicara katanya, kenapa sih kok kalau ceramah bawa kitab, kenapa nggak dihafal saja? Jawabnya, kita ceramah tidak action, kita ceramah itu menerangkan yang hak ya, daripada antum yakni Imam Bukhari juga bukan, Ibnu Taimiyah juga bukan, hafalan juga seada-adanya, kemudian memaksakan diri untuk berakting seperti itu nggak penting. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah menerangkan dengan benar tentang agama ini, bukan beraction dalam sebuah ceramah dan seterusnya, bukan, tetapi menerangkan dengan benar. Makanya Nabi kita yang mulia ketika menerangkan ciri kiamat apa? Katsirul khutaba wa qalil fuqaha, yaitu banyaknya para khutaba, para juru ceramah, wa qalil khutaba dan wa qalil fuqaha, dan sedikitnya orang yang faqih, orang yang paham. Maka ketika kita menyampaikan ilmu hanya dengan gaya-gaya seperti itu, maka yang demikian adalah tariqatul khutaba, itu jalannya para khutaba. Tetapi kalau kita menerangkan ilmu ya, terlepas mau enak suaranya mau tidak ya, mau indah mau tidak, mau gayanya bagus atau tidak, yang penting menyampaikan kebenaran, maka semangatnya adalah beramal, itu yang ditunjuk dan itu yang dimaksud dalam agama kita ya. Adapun orang zaman sekarang ketika dia mendengarkan ceramah-ceramah, yaitu berupa ceramah umum atau seperti para khutbah ya, maka yang antum nikmati cuma apa? Cuma keindahan kata-kata, cuma urean-urean saja. Paling banter semangat antum apa? Nge-share, ditulis ulang lalu di-share, bukan beramal. Sedangkan esensi dari agama kita ini ketika diajarkan ilmu, maka semangatnya apa? Beramal, begitu. Oleh karena itu tentu saja ketika dikatakan bahwa akan mudah bagi kamu setelah itu untuk mengetahui tauhid, yang Allah mengutus para rasul dengan membawa tauhid, yang Allah menurunkan kitab-kitab dengan sebab tauhid. Kemudian wa ma'rifatu syirki, dan juga kalau kamu sudah mengetahui 4 kaidah tadi, maka kamu juga akan mudah mengetahui kesyirikan. Alladzi hadarallahu minhu, yang Allah telah memperingatkan umat manusia dari kesyirikan. Wa bayana khatrahu, dan juga Allah telah menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Wa dararahu, dan juga tentang kemadorotan dari kesyirikan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Emangnya orang yang berbuat kesyirikan itu enak kalau di dunia? Gak enak juga ya. Mau pergi ke Bandung, ini hari apa nih? Hari Sabtu. Menurut Pak Ririmbon tidak boleh ke Bandung pada Sabtu, harus hari yang lainnya, begitu. Susah apa tidak? Susah. Mau berjodoh menikah dengan seorang wanita, dihitung dulu hurufnya, kira-kira apa Sri Lunggudunya Larapati, begitu kan. Begitu dilihat, oh ternyata Pati, jangan. Kenapa? Nanti akan timbul kematian, begitu. Itu gara-gara ilmu perdukunan yang begitu, ilmu kesyirikan. Coba dihitung Sri Lunggudunya Larapati, Lara, oh jangan, kamu jangan menikah dengan dia, karena nama kamu dengan nama dia ketika digabungkan timbulnya Lara, itu kan sakit melulu ya. Seperti ini tentu saja ini menyusahkan. Jadi jangankan di akhirat, orang-orang yang berbuat kesyirikan di dunia saja sudah mengalami banyak kesulitan dan kemadaratan. Ya, wa dararahu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan, ini adalah urusan yang sangat penting. Wa huwa alzamu ya alaika min ma'rifati ahkamis salat, dan dia alzamu alaika ya. Ini kayak kelihatannya hilang lamnya ya.
Ya. Ini alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wasairil umuri diniyah, dan yakni urusan ini itu lebih wajib ya atas kamu daripada mengetahui hukum-hukum salat. Ya. Kenapa? Karena mengetahui tauhid adalah itu namanya alimun billah, mengenal tentang Allah. Sedangkan mengetahui hukum salat, hukum zakat dan ibadah yang lainnya dari urusan agama itu namanya alimun bi faraidillah, yaitu mengetahui tentang keparduan Allah. Kalau mengetahui tentang Allah itu adalah al-asl yang pokok. Sedangkan mengetahui keparduan Allah itu adalah al-far'u yang cabang. Maksudnya yang menjadi goyah adalah yaitu mengenal Allah. Adapun yang menjadi wasilahnya adalah yaitu alimun bi faraidillah, mengenal keparduan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka belajar tentang tauhid itu sesuatu yang alzamu alaika, yang lebih wajib atas kamu ya, daripada mengetahui hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, ibadah dan seluruh urusan-urusan ini. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, kalau orang itu akidahnya benar, tidak tercampur dengan kesyirikan, tapi nggak punya ibadah sama sekali, berpeluang nggak masuk surga? Saya ulangi, kalau orang itu memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, dia tidak berbuat kesyirikan, ya, kemudian dia ini sama sekali nggak punya amal soleh, ya, kira-kira dia berpeluang masuk surga apa tidak? Iya, di dalam kitab Sahih Bukhari itu akan dikeluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya ada iman, yakni tauhid, ya, tauhid minimal la ilaha illallah. Kemudian walaupun dia tidak memiliki amalan sama sekali, amalannya nol, tapi dia masih memiliki tauhid yang khalis, yang murni, dia memiliki akidah yang sahihah, maka yang demikian akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin mampir dulu ke neraka, ya, yang penting kan tidak selama di neraka. Ya, karena manusia masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga dari awal, ada lagi masuk surga pada akhirnya, begitu kan. Pada akhirnya dia masuk surga, seperti itu. Itulah manusia yang ada di akhirat kelak, seperti itu. Wa li anna hadha huwa al-amrul awwali wal asas. Karena ini adalah al-amrul awwali, yaitu ini adalah urusan yang pertama, wal asas, dan urusan yang paling asas, paling mendasar, urusan yang paling esensi. Li anna sholata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat. Karena yang namanya salat, zakat, haji dan yang lainnya itu termasuk ibadah-ibadah. La tasihu, yang mana dia ini tidak akan sah dalam tubna ala aslil aqidati sahihah, apabila tidak dibangun di atas prinsip dasar akidah yang benar. Ya, harus ikhlas karena Allah, begitu. Tidak boleh melakukan syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, nggak boleh. Nanti la in asrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika aku menyekutukan Allah, maka amalmu akan sia-sia, begitu. Wa hiya at-tauhidul khalisu lillahi azza wa jal, yaitu tauhid yang murni semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, kemudian waqad qadama rahimahu taala ya li hadhil qawaidil arba'i bi muqaddimatin 'azimatin. Dan sungguh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu taala, beliau telah mendahulukan ya untuk menjelaskan kaidah yang empat ini bi muqaddimatin 'azimah, dengan muqaddimah yang sangat agung. Ya, fiha ad-du'a'u, di dalamnya ada doa li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Masya Allah, para penuntut ilmu didoakan ya di dalam kitab ini. Betapa tidak, antum bisa lihat bagaimana dahsyatnya yakni doa untuk mereka para penuntut ilmu ya. Kan di awal diterangkan kalimatnya ya. Saya bacakan ulang nanti. As'alullahal karim ya. Apa katanya? Aku memohon kepada Allah tabaraka taala, zat yang maha mulia. Ya, as'alullahal karim. Ya, aku mohon kepada Allah zat yang maha mulia. Begitu. Rabbal arsil azim, Rabb pemilik aras yang agung. An yatawallaka, supaya Allah tabaraka taala melindungimu di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, dan seterusnya. Ini adalah doa untuk para penuntut ilmu. Dan
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah orang yang luar biasa. Bagaimana mungkin beliau dikatakan seorang takfiri yang gampang mengkafirkan orang lain? Nggak mungkin. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan seorang takfiri. Ya, beliau bukan orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Sebagaimana yang diakukan oleh sebagian orang yang dia mengaku-ngaku bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti itu, padahal tidak benar. Karena apa? Karena beliau bukanlah seorang takfiri. Beliau adalah bukan orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Ya, itu tidak benar. Beliau sangat baik sekali mendoakan kita semua para penuntut ilmu. Ya. Di dalamnya fiha ad-du'a li talabatil ilmi. Juga di dalamnya ada apa? Wat tanbihu. Ada peringatan alama sayaquluhu. Atas apa yang akan dia katakan. Haitsu qala, di mana beliau berkata, apa kata beliau? As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Karim, yaitu pemilik aras yang mulia, an yatawallaka, supaya melindungimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Melindungimu, menjaga kamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi di mana saja kamu berada. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan kamu mimman, termasuk orang idza utiya syakara, kalau diberikan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, apabila dia diuji dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, apabila dia berbuat dosa maka dia beristighfar. Fa inna hadhihi thalas hiya unwanus sa'adah, maka 3 poin ini adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Kalau kita pengen bahagia, kalau diuji, kalau diberikan nikmat bersyukur. Kalau kita pengen bahagia, apabila diuji bersabar. Kalau kita pengen bahagia, apabila berbuat salah maka beristighfar, yakni mohon maaf. Ini, akhlak ini bisa diterapkan juga kepada para pegawai, para karyawan, bahkan ya, akhlak ini juga bisa diterapkan untuk seorang istri, seorang suami, bisa. Ini adalah unwanus sa'adah. Ya. Umpamanya saya ambil contoh seorang wanita. Seorang wanita kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Seorang wanita berapapun pendapatan suaminya, ketika dia dikasih, dia harus berterima kasih. La yazkurullah man la yazkurun nas, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia. Jangan suaminya pulang bawa uang cuma 50.000, cuma 50.000 mas. Kok cuma 50.000? Susah. Bilangnya cuma. Emangnya pengen berapa? Cuma 50.000, nggak ada lagi. Barakallahu wanita itu jangankan 50.000, antum ngasih belanja kepada istri antum satu hari 1 juta. Tetap akan tanya dia, cuma 1 juta mas, begitu pertanyaannya. Kenapa demikian? Karena diterangkan oleh yaitu pensarah kitab Sunan Tirmidzi, yaitu kitab Tuhfatul Ahwadi, ya, yang ditulis oleh Al-Imam ya, Al-Mubarakfuri. Belum menerangkan dalam kitabnya tersebut bahwa wanita itu punya penyakit 2, penyakit minimal dan penyakit maksimal. Antum tahu penyakit minimalnya wanita? Apa itu? Wanita itu punya penyakit minimal. Siapa saja yang sudah punya istri biasanya dimotivasi dan termotivasi oleh istrinya untuk mencari dunia dan cenderung kepada dunia. Itu hampir setiap laki-laki, kecuali orang yang Allah selamatkan dia. Ya, seperti itu. Itu yang pertama kata beliau. Yang keduanya, apa itu? Wanita punya penyakit yang menahun dan tidak bisa ditahan. Apa itu? Yakni penyakit tidak qanaah. Tidak qanaah itu tidak merasa cukup dengan pemberian suami, tidak bersyukur dengan apa yang didapatkan. Kalau sudah terkena penyakit tidak qanaah wanita itu, maka ini repot, sehebat apapun seperti itu. Maka kalau antum jadi para pegawai di lembaga ini, antum jangan berakhlak seperti apa? Seperti akhlak wanita yang tadi, ya, yakni memotivasi kepada dunia dan kemudian selalu tidak qanaah. Jangan seperti itu. Itu yang diterangkan di dalam kitabnya, yaitu kitab Tuhfatul Ahwadi Sarah atas Sunan At-Tirmidzi. Ala kulli hal, ini diterapkan bisa.
Bahkan juga diterapkan kepada murid itu juga sama. Kalau diberi nikmat bersyukur ya. Kalau terkena kesulitan, terkena bala bencana, terkena musibah, bersabar. Kemudian apabila bersalah juga mohon maaf. Para suami, di antara kelemahan para suami umumnya, yakni suami itu kalau salah kepada istrinya jarang yang minta maaf. Kenapa? Gengsi ya. Itu penyakit laki-laki. Maka kita tidak boleh tidak minta maaf kepada istri kita kalau kita berbuat salah. Kita sebagai seorang guru kalau kita berbuat salah kepada siapa? Kepada anak kita, kepada murid kita minta maaf. Dan itu bukan kerendahan, tapi itu merupakan kemuliaan. Seorang yang minta maaf kepada siapa? Kepada muridnya ketika kita berbuat salah. Kalau dia mengatakan, kok Pak Ustadz, Bapak Guru kok berbuat salah? Jawabnya, manusia. Tidak ada yang sempurna. Dan kesempurnaan manusia yang berbuat salah adalah meminta maaf. Ya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu khatta'un, sering berbuat salah. Kata-kata khatta' antum sudah ngerti. Itu sigot mubalaghah, khatta'un. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah adalah at-tawwabun, yaitu apa? Bertaubat. Meminta maaf. Kalau pengen bahagia, idza adnaba istighfar. Kalau salah minta maaf. Dan biasakan minta maaf. Dan jangan jadi orang yang sok tidak mau minta maaf. Jangan, kita minta maaf. Itu adalah merupakan tanda bahagia. Orang yang tidak pernah minta maaf atas kesalahan kepada saudaranya, kepada orang lain, termasuk kepada muridnya, maka dia tidak akan bahagia. Minta maaf adalah merupakan tanda kesempurnaan seseorang. Di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, dalam kitab Muslim, innal mu'mina khuliqa mufattanan. Sesungguhnya setiap muslim khuliqa mufattanan, diciptakan dalam keadaan mufattanan, terus-menerus terkena fitnah. Nah, terus apa lagi? Tawaban, karena sering terkena fitnah, maka tawaban, dia terus-menerus bertaubat. Sudah bertobat, nasiyan, dia apa? Lupa. Kalau lupa bagaimana? Idza dzukira dzakara, kalau diingatkan sama orang lain, dzakara, maka hendaklah dia ingat. Jadi kalau kita berbuat salah diingatkan, maka hendaklah ingat kembali kepada kebenaran. Tidak perlu gengsi. Salah satu penyakit yang banyak terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, ya baik gurunya, atasan atau bawahan, adalah karena tidak mengamalkan unwanu sa'adah ini. Kalau keliru tidak minta maaf, atasan minta maaf kepada bawahan, tidak merupakan kehinaan, tidak. Ya, enggak ada atasan pasti benar, itu tidak ada. Atau bawahan seperti itu ya, apalagi guru kepada muridnya sama. Oleh karena itu, peganglah unwanu sa'adah ini. Idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Hadhihi muqaddimatun 'azimah. Ini adalah merupakan yaitu muqaddimah yang agung. Fiha du'aun minasy-syaikh rahimahullah. Di dalamnya ada doa yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab li kulli talibi ilmin, bagi setiap penuntut ilmu, yata'allamu aqidatahu, yang dia belajar tentang akidahnya, yuridu bidzalika al-haqq, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan sebab itu, wa yuridu bidzalika tajannubad dhalali wasyirki, dan juga dengan tujuan atau dengan maksud supaya dia dijauhkan dari kesesatan dan juga dari kesyirikan. Ya, fa innahu hariyun, maka sesungguhnya sudah selayaknya bi an yatawallahu Allahu, Allah melindungi dia di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Dan insyaallah taala mungkin nanti akan kita teruskan, yaitu di halaman yang ke-9 insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Ada waktu 12 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum jam 10:30 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita bekerja ya, mengharapkan uang, mengharapkan duit, apa yang disebut baiklah. Jadi itu baiklah itu apa gimana gitu? Kadang dibilangnya ya itu tadi, kalau orang dapat duit itu berarti ya nggak ikhlas. Karena kalau bekerja kadang-kadang Barakallahu fikum. Ikhlas itu urusan amal soleh. Orang mengajar, dia harus ikhlas karena Allah. Adapun kalau dia butuh uang gaji bulanan, itu karena menagih kesepakatan. Itu tidak ada hubungan dengan ikhlas. Itu hubungannya dengan perjanjian anas su'ala syuruti. Jadi tolong dibedakan. Barakallahu fikum, antum kan ada yang ngajar Quran ya? Antum ngajar Quran. Saya mau tanya, di sini guru ngajar Quran digaji berapa? Anggaplah 5 juta umpamanya, anggap ya. Saya bilang anggap, gitu kan. Kayaknya antum kalau saya ngomong begini langsung amin, kalau tadi diam aja gitu kan. Apakah antum dikasih gaji 5 juta itu yakni sebuah penghormatan yang cukup? Tidak.
Antum ngajar Quran wallahi 5 juta itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan ilmu yang antum ajarkan. Oleh karena itu, antum menerima gaji berapapun itu karena antum sepakat. Yang namanya bekerja di sini tuh mudah. Antum nggak sepakat keluar, antum sepakat terus di sini. Begitu. Kalau antum nggak sepakat keluar, kan beres urusannya. Dan tidak perlu bahas ikhlas dan tidak ikhlas. Ikhlas itu adalah urusan antum dengan Allah. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman yang ngajar di pondok kami juga sama. Kami tidak bisa memberikan banyak, bukan kami nggak mau, emang nggak punya duitnya. Kalau kami duitnya banyak, diberikan tuh yang gede. Jangankan cuma 5 juta, 10 juta akan kukasih kalau ada duitnya. Saya bilang begitu. Ya. Jadi ala kulli hal, jadi tolong dibedakan antara apa? Antara menerima upah dengan sebab perjanjian dengan keikhlasan. Jadi jangan sangkut pautkan keikhlasan hanya untuk menutupi karena tidak mampu menggaji. Jangan. Karena nggak bisa menggaji yang ikhlas yang ngajarnya gitu kan. Ya tidak, bukan itu urusannya. Urusannya mau bayar apa tidak, Mas, karena itu urusannya. Ini kan sudah ada perjanjian. Kalau ternyata tidak bisa, ya sudah. Kalau kamu tidak bisa, saya kayaknya tidak bisa melanjutkan. Saya akan pergi karena saya punya kewajiban memberikan apa? Nggak ada masalah. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan keikhlasan. Kalau ikhlas itu adalah urusannya kita dengan Allah. Kita mengajar harus ikhlas karena Allah, ya. Memang itu mah satu keharusan. Seperti itu. Kita yakni mengajar itu merupakan ibadah ikhlas karena Allah, ya. Adapun kalau saya menanyakan gaji saya, bukan saya tidak ikhlas, saya cuma ngingetin aja, kan ada kewajiban di situ untuk mengeluarkan gaji, begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya gajinya memang nggak naik-naik karena yayasannya tidak sanggup lebih cuma segitu, ya antum ada pilihan toh. Antum setuju dengan itu teruskan bekerja di situ. Antum nggak setuju tinggal keluar aja, kan beres tuh. Ya, jangan sampai pepatah bilang meludah di apa? Di piring sendiri gitu kan. Antum bekerja di sini, antum jelek-jelekan lembaga ini, antum juga makan dari sini. Jangan. Kalau antum sedang bekerja di sini, antum jangan jelek-jelekan tempat di mana antum mendapatkan rezeki. Ya, apapun yang antum dapatkan ya antum syukuri. Karena gaji yang antum harap-harap itu, yang antum nanti-nanti dan antum sudah tahu totalnya berapa, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu mah hanya perbekalan dari bagian dari ikhtiar saja. Yang banyak menyelesaikan masalah antum itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka, itu yang akan menyelesaikan urusan antum. Ya, begitu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipahami insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Ibu-ibu kalau mau tanya bisa lewat tulisan ya. Tapi kalau ibu-ibu tidak tanya tentu lebih baik gitu. Tapi kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira tidak perlu dipaksakan, nanti antum khawatir terpaksa. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Ya, apa yang tadi saya terangkan semata-mata kita semua berharap dengan bertambahnya ilmu kita bertambah paham, dengan bertambah paham kita bertambah amal. Dengan bertambah amal kemudian kita dapat mendakwakan dan juga bersabar di dalam mendakwakan ilmu dan amal kita. Kita akhiri di sini subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.